Adi Wijaya. Di sini kelompok kami akan membahas tentang pemeliharaan fasilitas. Berikut kami tampilkan pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anton. Di sini saya akan membahas mengenai pemeliharaan fasilitas. Menurut Antoni 1992, secara umum ditinjau dari saat pelaksanaan pekerjaannya, pemeliharaan dikategorikan dalam dua cara, yaitu satu pemeliharaan terencana dan yang kedua pemeliharaan tak terencana. Pemeliharaan terencana. Pemeliharaan terencana merupakan pemeliharaan yang dilakukan secara terorginir untuk mengantisipasi adanya suatu kerusakan peralatan di waktu yang akan datang. Pemeliharaan terencana ini dibagi menjadi dua aktivitas utama, yaitu pemeliharaan pencegahan dan pemeliharaan korektif. Pemeliharaan pencegahan merupakan suatu inspeksi periodik untuk mendeteksi kondisi yang mungkin menyebabkan produksi terhenti atau berkurangnya fungsi mesin yang dikombinasikan dengan pemeliharaan untuk menghilangkan, untuk mengendalikan kondisi tersebut dan mengembalikan kondisi mesin ke keadaan kondisi seperti semula. Yang selanjutnya pemeliharaan korektif. Pemeliharaan korektif merupakan pemeliharaan yang dilakukan secara berulang atau pemeliharaan yang dilakukan untuk memperbaiki suatu bagian untuk memenuhi suatu kondisi yang bisa diterima. Yang kedua, pemeliharaan tak terencana. Pemeliharaan tak terencana merupakan pemeliharaan darurat yang bisa didefinisikan sebagai pemeliharaan di mana perlu segera dilakukannya suatu tindakan untuk mencegah terjadinya akibat yang serius. Yang selanjutnya ada tujuan pemeliharaan. Menurut Darius, dalam bukunya Manajemen Pemeliharaan Mesin, tujuan pemeliharaan yang utama adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memperpanjang penggunaan aset. Yang kedua, untuk menjamin ketersediaan optimum peralatan yang dipasang untuk produksi dan mendapatkan laba investasi yang maksimum. Yang ketiga, untuk menjamin kesiapan operasional dari seluruh peralatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utari Bunga Mareta. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan dan alternatif pemeliharaan. Di mana kebijaksanaan pemeliharaan itu ada tiga. Yang pertama, pemeliharaan perbaikan atau remedial. Alternatif pemeliharaannya itu adalah mereparasi, memperbaiki atau mengganti setelah kerusakan. Lalu yang kedua ada pemeliharaan preventif, di mana alternatif pemeliharaannya adalah dengan mereparasi, memperbaiki atau mengganti pada akhir jam operasi. Yang kedua, mereparasi, memperbaiki atau mengganti pada periode waktu persiapan. Nah, yang ketiga ada pemeliharaan kondisional. Alternatif pemeliharaannya adalah dengan memeriksa, mengukur kebutuhan reparasi, perbaikan atau penggantian. Lalu, teknik menetapkan kebijakan pemeliharaan itu ada expert system. Di expert system ini itu untuk membantu staf dalam mengisolasi dan memperbaiki variasi kesalahan dan kerusakan mesin serta peralatan, di mana merupakan alat yang bagus untuk mengevaluasi dampak sebagai kebijakan. Nah, kategori kebijaksanaan pokok itu cenderung mengurangi frekuensi kerusakan-kerusakan, diantaranya pemeliharaan preventif, termasuk pemeliharaan kondisional. Yang kedua, simplifikasi operasi. Yang ketiga, penggantian awal. Dan yang keempat, perencanaan reliabilitas ke dalam komponen-komponen sistem. Dan yang terakhir itu ada instruksi yang tepat kepada para operator. Kebijaksanaan yang cenderung untuk mengurangi akibat kerusakan itu ada tiga. Yang pertama, percepatan pelaksanaan reparasi, yaitu meningkatkan jumlah tenaga reparasi. Yang kedua, mempermudah tugas reparasi, yaitu didesain modular peralatan. Yang ketiga, penyedia keluaran
alternatif selama waktu reparasi, yaitu peralatan cadangan. Penanganan bahan atau materials handling secara jenis penanganan atau transportasi bahan adalah tidak produktif, dalam artian kegiatan tersebut tidak merubah bentuk produk, yang dimana biaya-biaya penanganannya itu adalah penghapusan kegiatan penanganan kapan saja, mekanisme dengan conveyor dan truk, pembuatan penanganan yang diperlukan lebih efisien melalui pengurangan jarak perpindahan. Faktor-faktor memilih tipe peralatan penanganan bahan itu ada 5. Pertama, jalur pengangkutan. Yang kedua, sifat objek yang diangkut. Ketiga, karakteristik bangunan. Yang keempat, keadaan ruang yang tersedia. Dan yang terakhir, kapasitas peralatan penanganan yang diperlukan. Dan sistem penanganannya itu adalah sistem guide rail dan sistem guide wire. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembahasan materi tentang pemeliharaan fasilitas dari kelompok kami, dan semoga bermanfaat